Paling berat sebetulnya. Kalau membuka itu senang, kalau menutup itu sedih rasanya. Karena hakikatnya kami tidak ingin berpisah dengan Bapak Ibu semua. Maka saya ingin berpantun dulu aja lah supaya saya lebih kuat menghadapi kenyataan ini. Ya, burung nuri terbang tinggi, burung elang terbang membelah cakrawala. Biarlah penutupan ini menjadi bagian dari seremoni, karena hakikatnya jiwa pengabdian dan kebersamaan kita akan terus menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abangda, beliau ini saya agak bingung tadinya orang Aceh apa orang Medan, karena namanya juga dua ya, Aceh dan Medan gitu ya. Perpaduan. Iya. Iskandar Muda kan Aceh, tapi Hasibuan Medan ya. Bang Hasibuan, terima kasih. Tadi beliau menyampaikan dengan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu bersyukur punya majelis Dikdasmen seperti beliau, karena di banyak tempat tidak banyak majelis-majelis yang bisa optimal, serius mau ngurusin guru-gurunya. Beliau tampangnya kayaknya sangar, kalau bicara juga kayaknya tegas ya. Gambarnya seperti singa gitu, tapi hatinya Hello Kitty sebetulnya. Ya, mudah-mudahan terus sehat gitu ya. Amin ya Allah. Dan sama-sama bersinergi. Kalaupun toh beliau bilang tadi nggak mau di majelis Dikdasmen, tapi tidak bisa dipungkiri dari apa yang beliau sampaikan, DNA beliau itu cinta dengan pendidikan. Ya, berserta sekretaris Pak Iskil dan seluruh tim, kami atas nama Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah menyampaikan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya, dan teman-teman tim teknis juga tentunya di belakang layar. Kita bisa sampai pada titik ini semuanya berjalan baik, berjalan lancar. Tanpa ada kawan-kawan dari tim teknis juga saya pikir tidak akan bisa seperti sekarang ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati co-pilot Ustadz Agus Suroyo, luar biasa. Beliau komitmen mengawal seluruh aktivitas kita sampai hari ini, dan dengan seluruh tim fasilitator tadi sudah sebut sidang isbat, meskipun dalam kondisi capek. Dalam teori psikologis Bapak Ibu, bahwa kondisi capek itu biasanya memunculkan emosional yang tinggi gitu ya. Tapi ternyata sidang isbat meskipun ada perbedaan data-data kuantitatif, kualitatif, di bawah komando beliau tetap adem gitu ya. Kecuali Ustadz Saizan gitu ya. Oke. Beliau dan teman-teman fasilitator semua, atas nama Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah, terima kasih. Kalau bukan karena semangat pengabdian, saya yakin Prof Beni, Ustadz Saijan, Bapak Ibu yang lain semuanya tidak akan bertahan sampai 5 hari, bahkan 6 hari, ada yang datang hari Selasa untuk membersamai Bapak Ibu guru hebat semuanya di Provinsi Aceh ini. Dan akan tetap sehat, dan insya Allah urusan-urusan di rumah sana juga diurus oleh Allah, karena beliau ikhlas mengurus umatnya Allah. Masya Allah. Ustadz Sutomo, Presiden FGM, gitu ya. Kita bersyukur juga punya presiden yang nggak jaim ya, lompat-lompat dan segala macamnya tadi ya dibuat. Dan beliau juga bersinergi dengan majelis. Bapak Ibu, majelis ini punya tantangan berat. Pak Didik hari ini itu di Jambi ya, kegiatan sama, karena ada 3 region yang berjalan bersamaan, termasuk salah satunya di Sulawesi Utara nih. Sulawesi Utara, Aceh dan Jambi. Dan kami di PP, Pak Haidar itu selalu menuntut, menagih mana sekolah unggulan yang disiapkan oleh PP Muhammadiyah. Bahkan ada bahasa sampai H-1 Muktamar 2027 nanti yang di Medan, dekat ya dengan Aceh, insya Allah itu akan ditagih mana sekolah unggul, karena itu menjadi bagian program prioritas untuk Majelis Dikdasmen dan PNF ini. Dan ini salah satu ikhtiar kita. Kalau tadi menyimak
apa yang disampaikan Bang Hasibuan, saya kira kita punya harapan yang baik, kita punya harapan yang luar biasa, termasuk dengan Bapak Ibu guru tadi beberapa kesan dan pesan itu menunjukkan bahwa semangat Bapak Ibu insya Allah ketika selesai aktivitas ini akan terus berlanjut. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan 2 hal saja. Pertama tentu atas nama Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, kami mengapresiasi betul tadi Bang Hasibuan menyampaikan, meskipun tadi yang nggak bisa yel-yel juga masih ngarepin uang saku gitu ya, insya Allah, dan itu dikatakan tidak lebih dari 1 bulan gaji. Rasanya saya juga bisa berhitung lah 5 hari berapa per hari dibayarkan Bapak Ibu uang, namanya uang saku ya hanya ala kadarnya gitu. Saya sebetulnya juga agak berat. Kami di majelis itu senang sebetulnya kalau mendengar tadi ada yang udah UMR, ada yang udah UMR dan seterusnya. Tapi di beberapa kesempatan selalu saya katakan Bapak Ibu itu sebetulnya gajinya 10 juta. Hanya yang dibayarkan mungkin baru 1 juta, baru 750.000, baru 1,5 juta. Sisanya biarkan Allah yang berhutang kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi tetap memberikan dengan optimal, dengan maksimal, karena nanti Allah akan membayar dengan cara-cara Allah hutang yang Bapak Ibu investasikan itu. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Oke. Yang kedua, karena kita akan berbagi jauh waktunya, saya membaca satu buku yang ditulis oleh Brian Moran. Ini seorang pengusaha hebat di Amerika dan buku ini sudah dibaca bahkan dilatih di ribuan perusahaan Bapak Ibu. Apa yang buku ini berjudul The 12 Week Year, bagaimana menyelesaikan pekerjaan 12 bulan itu dalam waktu 12 minggu saja. Poinnya begini, di buku itu dikatakan, jadi ada satu perusahaan besar, ada perusahaan besar di Amerika yang kemudian ada banyak anak perusahaan, tapi ada satu perusahaan yang melesat sangat tinggi begitu omset dan seterusnya. Kemudian mereka diminta untuk cerita best practice dan melatih perusahaan-perusahaan yang lain. Dan kemudian dilakukan pelatihan itu. Ya miriplah kayak pelatihan kita hari ini gitu kira-kira. Dengan harapan yang lain juga bisa ikut melesat gitu omsetnya. Kalau dikontekstualisasikan dalam tempat kita mungkin ya nanti muridnya bisa lebih banyak begitu kira-kira. Setelah kemudian dilatih, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah perusahaan-perusahaan yang lain juga omsetnya melesat tinggi? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena mereka hanya dilatih dan selesai di pelatihan. Mereka tidak mempraktikkan ilmu yang sudah mereka dapatkan di pelatihan itu. Nah, ini menjadi tantangan kita semua Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siap berubah dengan amanah yang sudah diberikan? Mas Ari Barus tadi sudah menyampaikan hakikatnya takdir Allah. Bapak Ibu semua ditakdirkan untuk dapat ilmu ini. Dan saya kira saya nggak perlu ngajari, saya mengingatkan saja bahwa ilmu itu nanti akan juga dimintai pertanggungjawaban. Kami semua, ada yang dari Jogja, dari Solo dan segala macamnya, jauh-jauh datang ke Aceh, insya Allah juga dalam rangka itu. Nah, Bapak Ibu, tugas berikutnya, Bapak Ibu memastikan, meskipun saya paham, saya tahu ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena kita kemarin peer teaching itu juga ya luar biasa persiapannya, kecemasannya, gitu ya. Tapi paling tidak itu membuktikan bahwa Bapak Ibu siap berubah. Siap berubah ya Bapak Ibu ya? Siap. Siap untuk terus meningkatkan kualitas diri? Siap. Siap untuk terus merubah pendidikan di sekolah kita menjadi lebih baik? Siap. Siap untuk merawat anak-anak kita semua? Siap. Baik Bapak Ibu, tolong angkat tangan sebelah kanan, tempelkan pundak temannya sebelah kanan, ikuti kata-kata saya. Ya kan Ustaz saya. Ya, hai teman-teman. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Saya berjanji Saya berjanji setelah mengikuti pelatihan ini setelah mengikuti pelatihan ini akan berikhtiar, akan berikhtiar, berkomitmen berkomitmen untuk
untuk membenahi sekolah saya. sekolah saya. Kamu saksinya. Kamu Angkat tangan sebelah kiri, tempelkan kepada teman sebelah kirinya, tepuk pelan-pelan. Hai teman-teman. Hai teman-teman, Sebagai bentuk komitmen itu, sebagai bentuk komitmen saya itu, saya akan melakukan perencanaan melakukan perencanaan menjadi agen-agen perubahan menjadi agen-agen sekolah saya sekolah saya melalui ilmu melalui ilmu dalam BIMTEK hari ini. dalam BIMTEK hari ini. Kamu saksinya. Kamu saksinya, Mudah-mudahan Allah memudahkan. dan mudah-mudahan Allah memudahkan. Mudah-mudahan, bolehlah kalau mau tepuk tangan ya. Mudah-mudahan ini juga bukan hanya seremonial, karena sekali lagi Bapak Ibu butuh komitmen yang serius. Saya sering katakan, Bapak Ibu sudah punya ilmunya. Halo. Hai, Hai. halo. Bapak Ibu hafal 100 gaya renang, tapi tidak pernah saya ingin kasih tahu. Bapak Ibu hafal 100 gaya renang, hafal nih semuanya hafal, tapi tidak pernah masuk ke kolam renang berenang. Begitu dipaksa diceburkan ke kolam renang yang dalamnya 3 meter, Bapak Ibu hanya bisa 2 gaya. Pertama gaya batu tenggelam, kedua gaya dada. Tolong, dada, minta tolong. Nggak selamat juga. Maksud saya apa? Bahwa tidak cukup pelatihan hari ini diselesaikan dengan administrasi dan seterusnya, tapi butuh komitmen yang tinggi untuk diaplikasikan. Kalau hasil peer teaching refleksi ternyata PM-nya belum optimal, bagaimana membangun kesadaran siswa, bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna dalam situasi yang fun, situasi yang menggembirakan, ini sebuah proses Bapak Ibu. Ini sebuah proses, dan tadi ini harus dilatihkan, diaplikasikan, karena kalau tidak, saya kira ini tidak akan bisa memberikan dampak yang signifikan seperti buku yang ditulis oleh Brian Moran tadi. Dan saya kira Bapak Ibu bisa ikut membaca itu, karena buku itu sekarang dipakai di perusahaan-perusahaan besar internasional untuk meningkatkan omset mereka. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas komitmennya, begitu ya. Saya tutup juga dengan pantun. Burung nuri terbang tinggi hingga ke pohon dan bertengger di dahan. Terima kasih Bapak Ibu untuk hadir dengan penuh semangat yang dedikasi yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan keberkahan. Burung pilihan burung cendrawasih. Ada juga burung belibis. Karena pantun saya sudah habis, maka cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.